Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herna Rizka Putri, anggota dari kelompok 3, akan menjelaskan tentang bakteri sebagai parasit. Bakteri Streptococcus pneumonia. Mengenai bakteri Streptococcus pneumonia, di sini pembahasannya yaitu yang pertama ada tentang pengertian bakteri Streptococcus pneumonia, yang kedua ciri-cirinya, yang ketiga klasifikasinya, yang keempat strukturnya, yang kelima reproduksinya, dan yang keenam tentang proses sebagai parasit. Baiklah, yang pertama ada pengertian dari bakteri Streptococcus pneumonia. Jadi, Streptococcus pneumonia atau bisa disebut juga bakteri pneumococcus merupakan penyebab utama penyakit pada manusia yang dikenal dengan invasive pneumococcal disease atau disingkat dengan IPD. Nah, jadi invasive pneumococcal disease ini merupakan sekelompok penyakit berat seperti pneumonia, yaitu radang paru-paru. Terus ada otitis media yang merupakan radang telinga tengah, dan ada juga meningitis yaitu radang selaput otak. Yang kedua, ada ciri-ciri Streptococcus pneumonia. Nah, cirinya itu dia berbentuk bulat hingga lanset atau tersusun dalam bentuk rantai. Dan bakteri ini merupakan bakteri penghuni normal dari saluran pernafasan bagian atas manusia. Terus, bakteri ini tumbuh dengan baik pada suhu 37,5 derajat Celcius dalam media dengan pH 7,6 sampai 7,8 pada suasana aerob dan suasana fakultatif anaerob. Nah, yang selanjutnya cirinya itu dapat bertahan selama beberapa bulan dalam sputum, yaitu kultur dahak kering yang tidak terkena sinar matahari langsung. Sedangkan pada pembiakan biasa, bakteri ini hanya bertahan beberapa hari saja dan akan mati ketika terkena sinar matahari langsung. Selanjutnya, pada pewarnaannya, dia bersifat gram positif, tidak bergerak, non-motil, berkapsul, dan tidak membentuk spora. Dan terakhir, bakteri ini mempunyai ukuran garis tengah sekitar 1 μm. Yang ketiga, ada klasifikasi Streptococcus pneumonia. Bakteri ini termasuk ke dalam kingdom Bacteria, filum Firmicutes, kelas Diplococci, ordo Lactobacillales, famili Streptococci, genus Streptococcus, dan spesies Streptococcus pneumonia. Berikutnya ada struktur Streptococcus pneumonia. Jadi, struktur sel Streptococcus ini terdiri dari kapsul asam hyaluronidat, dinding sel, fimbriae, dan membran sitoplasma. Yang mana kapsul asam hyaluronidat ini diperlukan untuk resistensi terhadap fagositosis dan perlekatan bakteri pada sel epitel. Sedangkan dinding selnya itu mengandung protein spesifik, terdiri dari kelas mayor yaitu protein M dan protein T, serta kelas minornya itu berupa protein F, protein R, dan M-like protein. Berikutnya fimbriae-nya itu pada permukaan dinding sel disusun dari protein M spesifik dan asam lipoteikoat berupa polifosfogliserol dan asam lemak. Berikutnya membran sitoplasmanya itu dibentuk dari lipoprotein. Selanjutnya ada reproduksi Streptococcus pneumonia. Perlu kita ketahui bahwa reproduksi pada bakteri itu ada dua, ada yang seksual dan ada yang aseksual. Nah, kalau pada bakteri Streptococcus pneumonia, seksualnya itu dengan cara transformasi. Transformasi itu adalah perpindahan materi genetik tanpa adanya kontak langsung. Nah, tahapannya itu ada 5 tahapan. Yang mana pada tahap 1, mula-mula sel bakteri yang berperan sebagai donor DNA mengalami lisis atau pecah. Dan kemudian DNA tersebut keluar dari sel tersebar dalam bentuk potongan-potongan atau fragmen DNA. Selanjutnya, tahap kedua, beberapa fragmen DNA donor ditarik oleh sel resipien atau sel penerima. Tahap ketiganya, DNA donor yang telah masuk ke dalam sel resipien kemudian terpisah menjadi 2, lalu DNA resipien sebagian lepas meninggalkan tempatnya. Yang keempat, tahapannya, DNA donor menggantikan tempat DNA resipien yang terlepas tadi, sehingga fragmen DNA donor bersatu dengan DNA resipien.
Dan yang terakhir, pada tahap kelima, terbentuk DNA rekombinan hasil hibrid antara DNA donor dan DNA resipien. Sedangkan dengan cara aseksualnya itu, bakteri melakukannya itu dengan pembelahan biner. Nah, pertama-tama, bakteri akan mereplikasi DNA-nya sendiri. Setelah itu, bakteri akan melakukan pembagian sitoplasma dan menghasilkan 2 sel baru. Pada lingkungan yang kondusif, bakteri dapat melakukan pembelahan tiap 20 menit sekali. Yang terakhir, yang keenam, ada proses Streptococcus pneumonia ini sebagai parasit. Jadi, Streptococcus pneumonia atau bakteri pneumococcus masuk ke dalam paru-paru melalui jalan pernafasan secara percikan atau droplet. Nah, Streptococcus pneumonia berawal dari melekatnya kuman pada epitel faring, kemudian bereplikasi dan proses lolosnya kuman dari fagositosis oleh makrofag. Kuman menyebabkan infeksi di berbagai area tubuh melalui berbagai akses seperti penyebaran secara langsung atau secara limfogen hematogen. Kolonisasi kuman pada individu sehat menunjukkan bahwa kuman berhasil mengadakan perlekatan dan bereplikasi. Setelah membentuk koloni, kuman dapat menyebar secara langsung ke saluran pernafasan. Streptococcus pneumonia menyebabkan penyakit melalui kemampuannya berkembang biak dalam jaringan. Saat kekebalan tubuh menurun akibat sakit, usia lanjut, kurang gizi, atau ada gangguan kekebalan tubuh, bakteri berkembang biak, menyebar ke paru, dan menyebabkan radang buli udara paru. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.